kemarin ayat 20 ya. Ya kan? Sampai 20. Sekarang 21 sampai 40 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadiniyah ila hadratin nabil mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati syekhina wa ustazina wa muallimina wa muhadzibina wa murabbina wa mursyidina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin bin Fatma Wijaya bin Syal Banjari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Imam Jalaluddin Al-Mahali wa Imam Jalaluddin As-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji bagi Allah, zat yang maha memberikan karunia, zat yang maha memiliki ilmu yang paling tinggi, yang tidak ada mampu sesuatu menyainginya. Pada hari ini kita akan kembali membahas tentang tafsir Jalalain, surat Al-Isra ayat 21 sampai dengan ayat 40, nanti dibacakan oleh Ustadz Baban. Tapi sebelumnya Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ada 3 kriteria yang disebutkan di sini, yaitu yang pertama tanda-tanda orang beriman. Kalau disebut nama Allah bergetar. Kita akan membaca ayat Al-Quran ini. Kenapa sih bisa bergetar? Apa sih bedanya kalau disebut sama orang yang kasmaran? Aduh, orang yang kasmaran ya. Mereka selalu ingat ketika disebut berdetak hatinya. Kita lebih dari itu. Karena ketika orang beriman sudah terpantang hatinya kepada Allah, maka kerinduan itu
sampai melekatkan hati ini karena disebut-sebut, karena masuk dalam pemikiran setiap hari. Zikir itu selain disebut-sebut, upaya-upaya kita itu akan menambahkan rasa cinta kita kepada Allah, sehingga ketika disebutkan bergetar hatinya. Allah sebagai sumber kehidupan, Allah sebagai sumber tempat kita berpegangan, tempat kita bersandar, dan Allah sebagai satu-satunya penolong bagi orang-orang yang beriman. Nah, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bertambahlah iman mereka, bertambah kuat imannya, jauh dalam istiqomah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, istiqomah ini hal yang susah. Istiqomah itu godaannya banyak, digoda setan, digoda nafsu. Padahal istiqomah itu adalah karomah, ya. Jadi diingat-ingat nih, istiqomah itu adalah karomah, ya, karomah. Kalau kita mau dapatkan karomah, istiqomahlah. Ada seorang petani yang kerjanya nyangkul, selesai nyangkul dia kemudian ambil wudhu ketika zuhur, dia salin di tengah sawah, di tengah tempat saung-saungannya, dia sholat di sana. Dia pemakai air cerek, dia wudhunya pakai itu udah disiapkan. Istiqomahnya hanya begitu saja, bertahun-tahun. Pada saat meninggalnya, konon sampai seperti orang tertawa, tersenyum, dan wangi karena Allah suka kepada orang-orang yang istiqomah di dalam keimanan. Dan hanya kepada Tuhan yang ketiga kita bertawakal, bukan kepada duit, bukan kepada harta, bukan kepada makhluk. Kadang-kadang kita bersandar kepada makhluk, mengharapkan orang lain dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari hal ini kita hadirkan hati ini dengan surat Al-Anfal ayat 2 tadi, sehingga membuat hati kita itu semakin kuat keyakinan kita. Saya masih ingat, kurang yakin apalagi dir, kata Abi, ketika mau membangun rumah. Cuman punya duit waktu itu 10 juta. Bi, saya mau bangun rumah, ada duit 10 juta. 10 juta, pikir-pikir dari mana duitnya? Kurang yakin apalagi kamu sama Allah, dir. Ngomongnya begitu. Manggil saya Nabi Hidir. Jadi Ilham Hidir, manggilnya selalu Hidir gitu, ya. Jadi kurang yakin apalagi Hidir gitu. Akhirnya saya yakin, dalam waktu sekitar 11 bulan sudah terbangun rumah. Hal itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakinlah bahwa Allah itu adalah pegangan kita. Baik, kita surat Al-Isra ayat 21. Mangga Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk diikutin yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر
Di dalam surat Al-Isra ini banyak sekali pelajaran tadi dari 20 ayat yang dibaca. Pertama tentang bagaimana kita harus yakin bahwa rizki itu dari Allah. Yang kedua, kita harus berlaku baik kepada orang tua, tidak boleh berlaku menyanyiakan mereka. Kemudian yang ketiga, kita nggak boleh boros. Ya, boros itu adalah temannya setan. Yang keempat, kita juga nggak boleh berlaku sombong, berjalan di atas dunia ini dengan angkuh. Nah, ada lagi hal-hal yang lain yang paling penting itu adalah bahwa kita harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat 21. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain. Dalam hal ini bapak-bapak, ibu-ibu, yang maksudnya kelebihan di sini adalah kelebihan dalam masalah rizki, dalam masalah darajat. Ada yang dikasih banyak hartanya, keleluasan. Itu semuanya adalah atas kehendak Allah. Maksudnya adalah bahwa semua masalah rizki ini adalah ketetapan yang tidak mungkin bisa ditawar-tawar oleh manusia. Maka keyakinan ini akan membuat seseorang bersikap zuhud kepada dunia, tidak tertipu olehnya. Berambisi terlalu besar akan membuat dirinya menjadi binasa. Kita yakin bahwa rizki ini adalah dari Allah. Enggak semua orang jadi dokter toh, betul? Enggak semua orang jadi ulama toh, betul? Enggak semua orang juga jadi presiden. Coba bayangkan oleh kita bahwa semua itu adalah ketetapan-ketetapan yang telah diberikan berupa takdir qadarullah kepada seseorang. Jadi nggak ada tuh kalau keyakinan ini sehingga membuat seseorang menjadi hasad, hasud, dengki kepada orang lain karena keberuntungan karunia atas Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah supaya kita lebih yakin lagi nih. Walal akhiratu akbaru, dan pasti kehidupan akhirat itu lebih tinggi, lebih agung, dan itu adalah merupakan visi seorang mukmin bahwa semuanya itu akan berkonsekuensi pada hari akhir, pada hari akhirat nanti. Orang yang banyak hartanya tentu banyak ditanya, betul? Orang cuma ngelihat sekarang aja senengnya. Tapi nanti bagaimana setiap rupiah itu ditanyakan, setiap sen yang telah dikeluarkannya bener nggak dikeluarin, bahil nggak, ngasih duit nggak sama fakir miskin, sama handai taulan dari kerabat, seperti itu. Sehingga coba aja kalau kita melihat, kita belanja di Jogja, kita cuma belanja cuma 5 item. Ini belanjanya sampai 100 item, banyak. Yang cepat mana yang dilewat dari dari kasir. Coba. Kalau diperumpamakan kasir itu sebagai tempat hisab, tempat timbangan mizannya Allah, lama. Sementara yang 5 nareleng we, duluan ya, dadah. Begitu juga dengan di akhirat. Begitu Dr. Ilham ditanya, lila pisan ribuan tahun, tiba-tiba Mang Ujang lewat, sek, malaikat kunaon eta Mang Ujang, tos beres. Tiba-tiba Ustadz Baban, sek, lewat. Saya kok diduluin lagi sama, ente belum beres, banyak yang ditanya. Coba pikir sama kita. Jadi konsekuensi visi akhirat itulah yang membuat seseorang ini merasa tenang, enggak iri, enggak dengki, enggak hasad atas karunia yang diberikan oleh Allah. Karena tiap-tiap yang diberikan oleh Allah itu adalah ujian daripada seorang makhluk. Jangan dikira tuh seorang eksekutif, direktur, kita melihatnya aja enak, tapi pada dasarnya dirinya itu pusingnya minta ampun. Harus ngegaji orang, harus mempertanggungjawabkan, yang ditanya banyak. Segitu tadi di dunia, belum lagi fitnahnya. Sepakat? Apalagi nanti di akhirat.
Coba ketika menetapkan kebijakan sebagai eksekutif, direktur eksekutif suatu perusahaan, dia tidak amanah. Dia tidak sampaikan kepada orang-orang yang di bawahnya. Dipotong lagi, dipotong lagi, dipotong lagi. Masya Allah, kalau sudah seperti ini, tidak amanah, maka berat bagi dirinya. Darajati wa akhbaru tafdila, kedudukannya dan lebih besar keutamanya daripada kehidupan dunia. Oleh karenanya harus lebih dipentingkan dalam meraihnya. Rasulullah nasihatin kita, arah berlainan antara dunia dan akhirat. Umar bin Khattab pun berkata, kalaulah dunia dan akhirat itu bisa disatukan, aku adalah orang yang paling elastis, kata Umar bin Khattab. Maka aku adalah orang yang pertama menjalankannya. Tapi ternyata tidak. Maka bagi diriku cukuplah akhirat. Begitu kata Umar bin Khattab. Jadi satu ke barat, satu ke timur. Kata Rasulullah, garis bawahnya adalah pilihlah yang kekal di dalamnya, yaitu akhirat. Kalau sudah begini, Allah ridho. Oh benar, dia percaya kepada pahala-pahala dan ganjaran sehingga dia bermotivasi untuk melakukan amal soleh, amal perbaikan, amal kebaikan, amal kebaikan. Ketika setelah melakukan itu, dia sholat, dia puasa karena Allah, bukan karena ingin dilihat makhluk. Pahala, 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 ganjaran, ganjaran. Allah sayang sama dia. Pertanyaan saya sayang. Ini saya nitipin mobil sama Haji Yusuf. Pak Haji, pang titipnya mobil, dipanasin, dicuci, dibersihin, mengkilap. Saya pergi ke Singapura misal. Ya, ke Singapura Bu, jalan-jalan shopping dong. Oh diajak Bu Mimi engke. Tapi Bu Mimi tukang bawa koper aja. Udah pulang. Begitu pulang ngeliat mobil, mobilnya seneng, bagus, kinclong, bau wangi. Kira-kira perasaan saya gimana? Seneng dong. Nih ada bonus, oleh-oleh. Mau mobil, kasih mobil. Mau apa? Kasih lagi. Begitu tuh saya sebagai manusia. Allah maha pengasih, maha penyayang. Begitu sudah ridho dan kasih kepada hambanya, Allah akan kasih. Yakin itu, diatur semua. Nah aturannya, orang ini kadang-kadang serakah. Itulah nafsu. Nanti kita kaji di dalam kitab Minhajul Abidin. Di dalam kitab Minhajul Abidin itu, serakah ini salah satu bentuk ambisi duniawi yang luar biasa yang melekat di dalam diri. Kalau sudah ada itu, celaka. Cukuplah bagi seorang mukmin, digaris bawahi lagi dalam kotak besar di dalam hati kita, carilah barokah. Jadi rizkinya orang mukmin itu adalah barokah. Banyak teuing teu, kurang teu, tapi cukup. Apa itu barokah? Al barokatu tuzidum fi ta'ah. Berkah itu menuju kepada taat. Punya duit dipakai untuk taat. Tepelit, tebahil. Punya mobil, yuk kemon kita pergi ngaji. Kemana? Kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Kita pergi ngaji ke Kiai Anu, ke Kiai Anu. Ngajakin orang-orang, yuk naik mobil, odong-odong. Jadi semuanya sumber daya yang dipakai itu adalah untuk jalan ibadah. Masya Allah, kalau sudah seperti ini jadinya, Allah tambah sayang dan Allah akan diberikan lagi nikmat. Karena dia sudah termasuk orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur akan nikmatku, akan aku tambah nikmatku padamu. Jika engkau ingkar akan nikmatku, ketahuilah siksaku teramat pedih. Apa siksa yang paling pedih bagi seorang pada seorang makhluk? Dicabut keberkahannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Banyak contoh. Mau lihat betapa banyak orang-orang kaya para syawai ujung-ujungnya cerai. Berapa banyak orang kaya besar anaknya bejat, sebejat-bejatnya pakai narkoba.
bikin pusing 7 keliling, nggak ada kebahagiaan, ditarik keberkahan itu. Apa sebabnya? Serakah, tidak bersyukur bahwa ini adalah milikku. Bukan, ini milik Allah semuanya. Kopiah ini, kacamata ini, baju ini, jam ini, sarung ini, maaf, celana dalam ini dititipkan Allah kepada kita supaya kita pakai untuk beribadah. Nyebut celana dalam pada ketawa susurian eta mah. Dah, kita lanjutkan. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda mazmuman makhzula. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah agar kamu tidak tercela dan terhina. Artinya tidak ada yang menolong kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ngaku Allah, betul? Beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sadatain. Artinya berikrar. Hati, perkataan, perbuatan harus mencerminkan itu. Nah, sekarang wujud kita jangan mengandalkan selain Allah. Andalkan Allah, hati tenang. Ini yang diandalkan duit. Ketika THR nggak cukup, kata dia demo. Ada kan di TV, udah dikasih 3 juta, kurang aja. Taruhlah dia dikasih sampai 10 juta pun masih kurang. Begitu tuh sifat manusia, tidak ada yang mencukupi. Duit berapapun banyak habis. Makanya sekarang harus berpikir bagaimana supaya uang ini berkah, berbuat soleh, berbuat taat. Berkah tuh duit, habis-habis, dicukupkan semua. Ada tukang kerupuk, saya pernah ceritakan, duduk di Masjid ARH, Arif Rahman Hakim UI, saya masih mahasiswa. Saya tanya, Pak, Bapak jualan kerupuk ini tiap hari? Iya. Umur Bapak berapa sekarang? Saya udah umur 61 tahun, udah tua gitu ya, udah legam gitu. Anak saya ada di sini, di FKA, di mana? Fakultas Ekonomi, sudah ngambil S2, dapat beasiswa, berkah juga nah iya teh. Jualan bertahun-tahun dengan begini merasa bersyukur. Dicukupkan. Bapak dapat duit berapa? Ya alhamdulillah Neng, cuma 25.000. Zaman baheula 25.000. Ya, berarti sekitar kalau sekarang mah 100 ribuan lah. Tapi jadi anaknya. Kenapa? Barokah. Tapi ada orang yang banyak duit terjadi nanaun. Anak ngelawan, kemudian kurang ngajar, ngomong seenaknya, ditanya gimana kuliahnya hari ini, gak usah banyak tanya, urusan gue itu, ngomongnya gue sama lu. Tuh anak zaman sekarang tuh, udah padahal tidur di situ, makan di situ, disekolahin, udah kayak apa aja, udah kayak ngebosi aja sama orang tua. Ini anak zaman sekarang. Apa sebabnya? Nggak ngerti agama. Kita lanjutkan ayat. Nah ini dia, sebentar. Nah ini dia. Ini ayat yang paling penting nih ya, sebenarnya ya. Wa qada, dan telah memutuskan. Atau di dalam kata ini waqada, telah memerintahkan maksudnya. Rabbuka Allah, Rabbmu, supaya janganlah. Lafaz Allah berasal dari gabungan antara an dan la. Jadi maksudnya di sini adalah janganlah ta'budu illa iyyahu, wa kalian menyembah selain dia, dan hendaklah kalian berbuat baik. Nih lihat ini, bil walidaini ihsana, pada ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan berbakti kepada keduanya. Ini nih, coba lihat perintahnya pertama, jangan menyerikatkan Allah. Perintah kedua langsung, berbuat baik sama ibu bapak, berbuat baik sama kedua orang tuamu. Jangan bedegong, jangan songong. Berarti kedudukannya penting. Setelah menserikatkan, berbuat baik. Birrul walidain.
imma yablughanna indakal kibara akhaduhuma, jikalau salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, au kilahuma, atau kedua-duanya juga berusia lanjut, sementara di dalam surat Yasin disebutkan faman nu'amirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kuberikan kepanjangan umurnya, maka aku kembalikan kepada kejadiannya. Jadi seperti anak kecil, seperti bayi, tukang ngeluh, tukang buang air besar, kadang-kadang ngeceret kemana-mana, betul? Kencing kadang-kadang ceret kemana-mana. Itu tandanya karena sudah mengalami degeneratif, penurunan degeneratif dari fungsi. Nih ada ya yang namanya punten ini, kalau kita kantong kencing itu ada namanya sphincter uretra, itu tuh bisa klep ya. Kalau sudah tua kendor klepnya, jadi kadang-kadang nggak bisa nahan pipis, tau-taunya ceret aja beser, udah gitu bau pesing. Si anak ini langsung ngomong, papa, mama, pipis di kamar mandi atuh, ulah di kamar, dicarekan, jorok amat sih, ngomongnya begitu. Lupa si teh tangkurak. Dulu waktu kamu bayi, kamu kamu ngencingin sampai orang tua tuh kencingin sama kamu. Seneng banget ibu-ibu. Moni dendam ini. Bener. Anak-anak zaman ayeuna, aduh bener-bener deh. Sampai ngeluh, dicarekan. Udahlah jalannya pelan ya. Cepetan atuh mama. Aduh nyeri cangkem mama. Udah gitu, rumah di gunung, di Ciapus sono tuh, dekat Gunung Bunder sono tuh, jalanannya kan jelek tuh, ya kan, jauh. Nah, naon, anterin atuh, sibuk, anterin mana? Iya, nyeri tuur, bade berobat ya, mau ke dokter Ilham gitu. Jauh atau mama kesemplak ke Teliwiliang mah, tolong atuh, diem kan, udah diem, udah nggak lama, ayo atuh ya udah naik motor, ngebut sengebut-ngebutnya, saking nggak sabar, wah jalan sampai di depannya dokter Ilham, turun, ayo turun, lengit. Saking bener-bener kurang asemnya sama anak, sama orang tua. Eta teh ya Allah dihisap eta teh. Keterlaluan sama orang, ya. Fala taqul lahuma uffin, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya. Enggak boleh. Saya masih ingat ya, saya punya teman, yuk saya pengen lihat orang tua saya dulu, dibeliin makanan itu, emaknya tuh rewel pisan. Begitu datang saya ikut, ma iya ayah Ilham, diem aja emaknya, rupanya ngambek pundung, minta dibeliin bubur, dipijitin kakinya, lagi dipijitin kakinya itu ditendang sama emaknya, kepalanya kelepok. Aduh, maaf ya maaf, terlambat ya mak ya. Nggak ada marah. Begitu keluar, saya tepok dia. Kamu tuh sabar banget ya menghadapi orang tua ini. Hebat kamu. Iyalah, dia karomah hidup saya. Orang yang ngerti gitu, karomah hidup. Kadang-kadang, nih zaman sekarang nih, karena saya kebetulan di rumah sakit, jadi saya udah tahu tuh gaya anak zaman sekarang terhadap indungna. Si ibu sakit,
pakai BPJS. BPJS na nunggak, ente dibayar, dianterin pakai mobil na mewah. Papaehan eta teh nggak mau keluar duit untuk orang tua. BPJS teu dibayar. Setelah BPJS teu dibayar, kemudian minta bantuan sama LSM, kalau bisa bebasin. Ya ente bisa. Ngomong sana sama BPJS, kudu dibayar denda. Tugasnya eta teh anak embung keluar sedikit juga nggak mau. Begitu selesai, ya udah dibayar dengan susah payah dibayar. Ada bayar denda lagi 1.500.000 denda layanan. Minta lagi, menipapaihan, tuh boga duit. Ya udah kita bantu. Begitu didatengin sama orang kita, aduh, eta rumah mewah, pakai mobil, gak mau keluar untuk indung. Begitu selesai masuk ICU, ya sudah terpaksa lagi keluar, kopet, bener-bener mau keluar duit aya lemna iya teh di kantong, aya lem kieu, hese pisan ya teh. Ya Allah, rasanya ya puasa bisa batal ya. Begitu dikeluarin, plek bayar, dah masuk ICU, pakai BPJS aman, udah tenang. Nyuruh orang, nggak ada pernah datang. Nyuruh orang datang, tadinya saha pembantunya disuruh nungguan. Ente ditalkin, ente dibacain Yasin, ente dibacain Al-Mulk Tabarok, ente dibacain Quran, ente didoain sampai mati. Begitu mati dapat telepon, ya saya ke situ sebentar, ditunda dulu, saya lagi rapat. Begitu datang, baru deh dramanya keluar, mama, pengen ditabok ku aing sambil teriak, telat sih ya teh. Bener. Waktu hidupnya, waktu kamu, dia membutuhkan kamu, kemana kamu? Begitu dalam kondisi seperti ini, pura-pura kamu pengen kelihatan makhluk adalah anak yang paling berbakti, percuma. Karena pengen dilihat makhluk itu. Ria. Wah, kemudian 7 hari 7 malam dikasih gambar itu Yasin yang paling bagus gambarnya, segala macam. Tapi sementara sebelumnya waktu hidupnya dia menyanyiakan orang tua. Tujuannya cuma satu, ria, pengen dibilang anak bakti. Percuma ya, tante, percuma. Nggak ada gunanya kayak begitu. Nanti dibalas kontan. Ingat ya, suatu perbuatan yang tidak ditunda-tunda, yaitu adalah kurang ajar sama orang tua, durhaka sama orang tua, nggak ditunda. Makanya coba perhatiin orang yang sukses, saya tanya aja, saya melakukan survei secara kasar aja, bagaimana tingkah laku dia kepada ibunya. Rata-rata tingkah lakunya baik. Tapi yang belangsak abis, padahal dia pinter, padahal dia dulunya waktu mahasiswanya hebat, belangsak hese merege hese, gara-garanya hiji kaindungna kapungkur, kurang ajar. Makanya harus hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu kita, bapak kita adalah karomah hidup kita. Nah terus, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka. Ini udah nitipin anak ya, dikasih makan terus kena virus, ya kita nggak tahu kena virusnya dari mana. Virusnya virus rotavirus, tau-taunya mencret. Pulang dari kantor, mama nih nggak bisa ngurus ya, ini kan cucu mama. Gayanya kayak sinetron. Mending goreng patut sama mama nggak bisa ya, begini dimarahin, dicarekan sampai nangis tak indung tak. Lupa
lupa dulu tuh bagaimana dia nyusahin anak zaman ayeuna. Makanya tanda akhir zaman adalah seorang budak wanita yang membesarkan tuannya. Tuh catat tuh, gejalanya udah kelihatan semua. Diingetin dengan ngaji, jangan ulah seperti itu. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang baik dan sopan. Aduh buah hatiku, cintaku, begitu datang dicium, cium tangan, ini mah tempelan 1 juta. Nah, setiap datang 1 juta. Pagi sore jadi sehari 2 juta. Nanti dikasihnya 20 juta sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh amin ya robbal alamin. Ya mau hitung-hitungan, aduh. Minta ampun. Nah, ini karena apa? Kita harus merendahkan diri di hadapan mereka berdua. Ketika mereka lagi marah, cicing. Diam aja. Oh, baik mama, baik bapak. Baik mama, maaf ya ma. Lagi rapat sama, taruhlah sama wali kota lagi rapat penting, tiba-tiba ada telepon, mamaku misalnya, buru-buru keluar aja udah, bleng keluar, karena mamah jauh lebih penting daripada apapun di atas dunia gitu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu adalah tentang orang tua. Apalagi nih yang kita mau kita inikan ya. Nah, ini nih, ingat nih. Ayat 27. Nah, ini dulu. Ayat 26 dulu. Wa'ati, dan berikanlah, kasihkanlah, zal qurba, kepada keluarga-keluarga yang dekat, family terdekat, haqqahu, akan haknya, yaitu memuliakan mereka dan menghubungkan silaturahmi kepada mereka. Wal miskina wa banas sabili wala tubadzir tabzira, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, di sini dilihat ya. Keluarga-keluarga terdekat. Nih mau zakat, mau infak, keluarga dekat dulu. Ya. Ini enggak, keluarga dilupain ke orang-orang duluan. Keluarga meni pelit kopet. Meni kieu tah ke keluarga. Tapi ke orang-orang tujuannya cuma satu tuh kalau ada kelakuan begitu, ria, pengen kasebut. Keluarga heula di mana-mana, keluarga disantunin, keluarga santunin. Setelah itu baru tetangga-tetangga, setelah itu baru yang lain. Sehingga dengan demikian diminta tuh seperti poros tawaf itu loh, sentralnya di keluarga inti, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Insya Allah barokah di situ. Dan nggak boleh boros. Boros itu artinya mengeluarkan sesuatu yang tidak ada nilai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh boros tuh. Contoh, punya duit nih. Aduh, punya duit, dapat duit nih 55 juta. Bu Ella punya 55 juta duit. Sama Bu Ella ketemu nih sama Bu Mimi. Bu Mimi deui. Kata Bu Mimi 55 juta dapat. Iya, kemarin teh dapat uang saya. Udah pakai pergi umroh geura. Dah mau pergi umroh, tapi hati kecil ngomong, aduh, yang pergi ke Swiss ente umroh ente, pergi ke Swiss. Saya pengen ke Korea. Wuduh, kenaon nonton drakor. Pengen ketemu sama Shin Hye Kyo. Waduh, pengen tahu kayak gimana sih Korea gitu. Pergi ke sana, duit CF habis, eta boros. Nggak ada jalan menuju kepada taat.
Tapi hari jalan, aduh pengen umroh, pergi berangkat umroh, pulang-pulang bawa tasbih, bawa sajadah, kemudian bawa minyak wangi dibagi-bagiin sama jemaah masjid nih, kasih pahalanya, masya Allah. Jadi menuju kepada taat. Boros mah, aduh rata-rata untuk memperturutkan hawa nafsu yang sia-sia. Nanti kita sampai tuh bahas pembahasan tentang hawa nafsu juga. Betapa banyak keborosan yang dilakukan manusia yang nggak perlu. Ya, mobil, udah punya mobil, bagus-bagus, halus-halus mobil dah. Ayahnya mah orang pada sinting kabeh dah. Wah, ayah mobil bagus, halus, ditinggali, wah eta, dibersihin terus, pergi ke salon, untuk sholat, ngedaguhan, mobil ditinggali. Kayaknya bagus nih peleknya kalau kita ganti yang gede. Ganti pelek, berapa harga pelek? 5 juta. Wah, ini yang bagus nih. Beli 5 juta. Pelek yang lama taruh di gudang. Boros namanya. Kenapa? Hanya untuk nafsu. Halal duit dia, iya halal, tapi nanti jangan lupa dihisap ete. Dihisap untuk sesuatu yang tidak ada nilai manfaatnya. Kan bisa. Demi untuk gengsi, mau dilihat bannya gede supaya kelihatan indah. Indah itu dibuat indah saja sama setan terhadap ban itu. Ketika ningali tetap aja jalannya muter kieu tah. Ya kan? Sarwana we eta. Ya kan? Gak ada gunanya. Terus ada lagi, wah macam-macam deh. Abis ya. Datang adeknya, Kang, naon pinjam duit atau Kang 2,5 juta. Aya duit tuh, untuk ayah, iya teh, ayah keperluan lain, punten ya, ya udah. Tahu nggak untuk keperluan lainnya? Bikin sangkar burung, beli burung, ngasih makan, sambil beli burung, terus saja sarung dinaikin terus, ya. Tahu-taunya burungnya bener kelihatan. Coba tinggali tah, nolongin adenya nggak bisa, beli burung, nah itu sia-sia, boros itu namanya. Nah manusia zaman sekarang tuh gitu. Jangan lupa eta teh burungnya dihisap, burung manehna juga dihisap, tah eta tah. Tapi lo dihisap sama yang sanes ya, gitu. Ya, saya kira itu yang bisa kalau kita bahas ini banyak sekali. Cuman yang jelas, marilah kita sama-sama dengan membaca ayat Quran ini tadi ya, beberapa ayat yang kita baca ini memberikan bekas kepada diri kita untuk menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang ketika disebutkan gemetar hati kita tuh, rindu kepada Allah. Ini yang saya khawatir begitu nanti Lebaran hari apa kita? Senin. Selasa aja yuk. Saking senangnya puasa ya. Hari Senin. Berarti kita hari Senin, ulah hari Minggu pengen cepet-cepet. Ngapain sih cepet-cepet gitu kan? Hari Senin, nah, setelah selesai puasa Syawal kan. Setelah puasa Syawal kita ngaji lagi ya. Terus saja, nggak lama-lama lah, setengah jam aja. Nah terus ini mempertahankan istiqomah itu yang sulit. Saya merasakan benar perjuangan paling berat itu adalah ketika kesibukan luar biasa, rugi. Sekarang perjuangan kita adalah saling mengingatkan untuk istiqomah. Ibadah yang sudah bagus ini, ya di selama bulan Ramadan digajelek terus, kita pertahankan terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa faz ma'ana.
Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana Allahumma asimna wa asim ma ma'ana Allahumma arfa darajatina wa arfa darajati ma ma'ana min adu wa minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam amin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.